Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Andrea Azli Nasrid. Saya mahasiswa aktif semester 5 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Saya akan memaparkan materi mengenai asuransi syariah beserta dengan perkembangannya pada saat ini demi memenuhi tugas dari mata kuliah asuransi syariah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Adriandi Kasim, SHI, MH. Baiklah, yang pertama yaitu definisi asuransi syariah. Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, yaitu asuransi yang artinya pertanggungan. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata asuransi berasal dari kata at-taimin yang berarti pertanggungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Dalam asuransi terdapat istilah penanggung dan tertanggung, yang mana dalam bahasa Arab disebut dengan mu'amin dan mu'aman lahu. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah menjelaskan bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah pihak atau orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya, definisi asuransi syariah yang dijabarkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 108 paragraf 7 menjelaskan bahwa asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas kerugian akibat musibah pada jiwa, benda, atau benda yang dialami oleh sebagian peserta yang lain. Mentakminkan sesuatu memiliki arti seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapat uang sebagaimana yang telah disepakati untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum, asuransi syariah dapat diartikan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana prinsip dasar asuransi syariah yang bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan ta'awun, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong dengan unsur saling menanggung risiko di antara peserta asuransi, di mana setiap peserta menjadi penanggung peserta yang lain. Oleh karena itu, premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh pesertanya yang terdiri atas dana tabungan dan tabaruk. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah dan akan mendapatkan alokasi bagi hasil dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim baik berupa nilai tunai ataupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan tabaruk adalah derma atau dana kebijakan yang diberikan dan diikhlaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi. Selanjutnya yaitu tentang sejarah asuransi syariah. Praktek asuransi sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asuransi merupakan budaya dari suku Arab kuno, yang mana praktek tersebut disebut dengan akilah. Kata akilah sendiri secara sederhana
dapat diartikan sebagai saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. Hal ini dapat digambarkan bahwa suku Arab pada saat itu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuhan untuk membayar sejumlah uang kepada keluarga atau ahli waris korban. Dalam akilah, setiap anggota suku memberikan kontribusi yang fungsinya untuk membayar uang darah apabila salah satu anggota suku membunuh anggota suku yang lainnya. Praktek akilah sama halnya dengan praktek asuransi. Kontribusi yang diberikan kepada ahli waris korban sama dengan nilai pertanggungan. Sejarah terbentuknya asuransi syariah dimulai sejak tahun 1979 yang ditandai dengan berdirinya perusahaan asuransi di Sudan yang bernama Sudanse Islamic Insurance, yang mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang pertama kali memperkenalkan asuransi yang berbasis syariah. Asuransi syariah di Indonesia merupakan sebuah cita-cita yang telah lama dibangun sejak lama dan telah menjadi sebuah lembaga asuransi modern yang siap melayani umat Islam Indonesia dan bersaing dengan lembaga asuransi konvensional. Adapun perkembangan asuransi syariah di Indonesia baru ada pada paruh akhir tahun 1994, yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994 dengan diresmikannya PT Asuransi Takaful Keluarga melalui SK Menkeuangan nomor Kep 385/KMK 017/1994. Pendirian Asuransi Takaful Indonesia diprakarasai oleh tim pembentuk Asuransi Takaful Indonesia atau TPATI yang diperoleh dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, pejabat dari Departemen Keuangan, dan pengusaha Muslim Indonesia. Melalui berbagai seminar nasional dan telah mengadakan studi banding dengan Takaful Malaysia, akhirnya berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai holding company pada tanggal 24 Agustus 1994. Kemudian PT STI mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga atau Life Insurance dan PT Asuransi Takaful Umum atau General Insurance. PT Asuransi Takaful Keluarga diresmikan lebih awal pada tanggal 24 Agustus 1994 oleh Menteri Keuangan pada saat itu. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip asuransi syariah. Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada ekonomi Islam secara komprehensif dan bersifat umum. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syariah merupakan turunan dari konsep ekonomika Islam. Adapun prinsip-prinsip asuransi syariah yaitu yang pertama tauhid. Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya, bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Prinsip yang kedua yaitu keadilan. Keadilan adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban
antara nasabah dan perusahaan asuransi. Nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar premi dengan jumlah tertentu pada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Sedangkan perusahaan asuransi berfungsi sebagai lembaga pengelola dana yang mempunyai kewajiban membayar klaim kepada nasabah. Yang ketiga yaitu prinsip tolong-menolong. Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong antara anggota asuransi. Seseorang yang masuk asuransi sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban anggota lainnya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian. Prinsip yang berikutnya yaitu prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Khalik-Nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi ini mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua pihak yang terlibat, yaitu antara anggota atau nasabah dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat menggunakan konsep mudharabah atau musyarakah. Konsep mudharabah dan musyarakah adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika Islam dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan. Prinsip yang berikutnya yaitu prinsip amanah. Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dengan nilai-nilai akuntabilitas atau pertanggungjawaban perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini, perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor publik. Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi itu sendiri. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana premi dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Jika seseorang nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum. Prinsip yang berikutnya yaitu prinsip kerelaan. Prinsip kerelaan dalam ekonomi Islami antara kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan. Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana premi yang disetorkan kepada perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian. Baiklah, yang terakhir yaitu perkembangan asuransi syariah pada saat ini. Kedudukan usaha asuransi, terutama asuransi syariah, secara legalitas hukum telah diatur baik dalam undang-undang maupun fatwa yang menjadi rujukan umat Islam dalam melaksanakan keyakinan untuk dapat menjalani kehidupan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman yang ada. Keberadaan asuransi syariah sendiri tentu tidak hanya sekedar memunculkan suatu bidang usaha dalam hal menanggung resiko terhadap klien, tapi juga dapat lebih dari
memberikan kebaikan bagi umat karena unsur operasional tidak hanya semata-mata sekedar berorientasi pada keuntungan perusahaan saja, tapi juga memberikan kemaslahatan umat di luar dari perhitungan orientasi keuntungan atau rugi. Perkembangan ekonomi syariah secara global mulai meningkat dilihat dari semakin banyak bank-bank Islam yang menerapkan prinsip syariah, yaitu sistem perbankan yang tidak meminjamkan atau memungut pinjaman dengan bunga pinjaman atau riba, dan memiliki larangan untuk berinvestasi pada usaha yang berkategori haram menurut ajaran agama Islam. Menurut data statistik IKNB Syariah menjelaskan bahwa perkembangan industri asuransi umum syariah pada tahun 2019 mencatat pertumbuhan positif total aset yang dibukukan sebesar 5.903 triliun dari tahun sebelumnya dengan kenaikan sebesar 5,02%. Melihat perkembangan asuransi pada tahun 2015 hingga tahun 2019, asuransi syariah tumbuh double digit. Pada tahun 2015 tumbuh 18,58%, pada tahun 2016 tumbuh 25,28%, sedang pada tahun 2017 tumbuh 21,96%. Namun pada tahun 2018 hingga 2019 pertumbuhannya mengalami kelambatan signifikan. Pada tahun 2018 asuransi syariah hanya tumbuh sebesar 3,44%. Salah satu langkah yang diambil terhadap dampak antisipasi jangka pendek oleh OJK terhadap pelaku usaha seperti asuransi sendiri atas kondisi wabah COVID-19 yaitu dikeluarkannya beberapa kebijakan, yaitu 3 kebijakan countercyclical bagi industri asuransi. Yang pertama yaitu perpanjangan batas waktu penyampaian laporan keuangan berkala perusahaan kepada OJK. Perusahaan-perusahaan asuransi mendapatkan relaksasi waktu penyampaian laporan keuangan mulai dari 14 hari kerja hingga 4 bulan setelah awal 2 bulan. Kedua, OJK mengatur bahwa pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatuhan bagi perusahaan perasuransian dapat dilaksanakan melalui video conference. Kebijakan yang ketiga yaitu mengenai perhitungan tingkat solvabilitas bagi perusahaan asuransi dan reasuransi, bagi konvensional maupun syariah. Otoritas memperkenankan perhitungan aset investasi berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi untuk jumlah aset. Tentu, kebijakan ini tidak langsung bisa mengembalikan kondisi kebijakan usaha asuransi berjalan normal, tetapi langkah antisipasi dan usaha keberlangsungan asuransi syariah harus terus dipertahankan sesuai dengan prinsip operasionalnya bahwa asuransi syariah berdiri bukan hanya untuk bertujuan mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha, tapi keberadaan asuransi syariah harus juga memberikan dampak manfaat secara sosial, dan musibah pandemi COVID-19 dapat dijadikan momentum untuk asuransi syariah berperan nyata memberikan kemaslahatan umat atau masyarakat secara umum dengan program bantuan ataupun penyisihan sebagian dana sosial untuk disalurkan kepada masyarakat yang terdampak langsung terhadap wabah COVID-19 ini. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk dosen pengampu mata kuliah asuransi syariah, yaitu Bapak Adriandi Kasim, SHI, MH. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.